Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nagoi Ibu Katalia dengan NIM 47 yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas imaging data yang membahas jurnal berjudul Parkinson's Image Detections and Classifications based on Deep Learning. Untuk bab 1, pendahuluan introductions, di mana penyakit Parkinson atau Parkinson's disease ini merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan gangguan gerak seperti tremor, kekakuan otot, dan kesulitan mengendalikan pergerakan tubuh, yang dimana diagnosis dini sangat penting, tetapi masalahnya adalah perubahan struktur otak akibat Parkinson sangat halus dan sulit dilihat hanya melalui pemeriksaan MRI biasa. Metode tradisional seperti machine learning konvensional masih terbatas karena memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual dan sering menghasilkan akurasi yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan deep learning yang menggunakan model YOLO V5S yang dimodifikasi agar dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan Parkinson secara otomatis dari citra MRI. Di mana model ini ditingkatkan dengan 3 inovasi utama, yaitu Coordinate Attention atau CA untuk membantu model fokus pada area kecil yang relevan dalam citra otak. Lalu yang kedua ada Full Dimensional Dynamic Convolution atau ODConv yang meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur. Lalu yang ketiga ada decoupled head, di mana memisahkan tugas deteksi dan klasifikasi agar hasilnya itu lebih akurat. Nah, dengan kombinasi ini, sistem diharapkan mampu melakukan diagnosis Parkinson secara lebih cepat, efektif, efisien, objektif untuk mengurangi ketergantungan pada interpretasi manualnya. Masuk ke bab 2 yaitu related works, yang mana pada bagian ini saya membandingkan dua pendekatan utama dalam penelitian sebelumnya, yaitu pendekatan tradisional berbasis machine learning dan pendekatan modern berbasis deep learning. Di mana untuk yang pertama, pada metode tradisional proses berfokus pada ekstraksi fitur manual dari citra MRI seperti tekstur, bentuk, atau intensitas. Beberapa algoritma yang sering digukaterlalu ada support vector machine atau SVM, lalu ada extreme learning machine atau ELM, dan principal component analysis atau PCA, yang dimana namun metode ini sangat bergantung pada keahlian manusia untuk memilih fitur sehingga sulit diadaptasi untuk data baru untuk menghasilkan akurasi yang terbatas. Yang kedua ada pendekatan model menggunakan convolutional neural network atau CNN yang mampu belajar dari citra tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Dan model CNN ini telah banyak diterapkan untuk diagnosis otomatis penyakit lain seperti tumor otak, COVID-19, dan Alzheimer, yang mana pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan sensitivitas dan akurasi terutama pada mengenali pola patologis halus pada MRI. Jadi kesenjangan penelitian yang diangkat di sini adalah bahwa meskipun CNN sudah banyak digunakan, deteksi area kecil pada kasus Parkinson masih sulit dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan YOLO V5S dengan 3 modul baru agar lebih presisi dalam mengenali area kecil dan samar pada citra MRI otak. Untuk yang selanjutnya adalah bab 3, related technologies, yang dimana yang pertama ada magnetic resonance imaging atau MRI yang digunakan untuk menghasilkan citra otak beresolusi tinggi tanpa menggunakan radiasi. Ada 3 tipe utama citra MRI yang digunakan, yaitu T1WI yang memperlihatkan struktur anatomi otak dengan jelas, lalu yang kedua ada T2WI yang dimana sensitif terhadap cairan dan jaringan lunak. Ada flare yang menonjolkan area abnormal seperti degenerasi neuron. Pada pasien Parkinson, perubahan yang terjadi pada bagian otak bernama substantia nigra yang sangat kecil dan sulit dideteksi secara kasat mata. Oleh sebab itu, teknologi AI ini dapat digunakan untuk membantu mengenali pola halus tersebut secara otomatis. Lalu yang kedua ada YOLO V5 framework, yang dimana YOLO V5 atau You Only Look Once version 5 adalah algoritma deteksi objek cepat dan akurat, yang dimana model ini memiliki 4 komponen utama, yaitu ada input untuk membaca dan menyesuaikan ukuran gambar, lalu yang kedua ada backbone untuk mengekstraksi fitur penting, lalu yang ketiga ada neck itu menggabungkan fitur dari berbagai skala, lalu yang keempat ada prediction head untuk menghasilkan hasil deteksi dan klasifikasi. Nah, YOLO V5 ini dipilih karena ringan, efisien, dan cocok untuk citra medis seperti MRI otak. Masuk ke bab 4 metodologi, dimana masalah utama yang dihadapi adalah deteksi Parkinson ini adalah area lesi yang sangat kecil dan samar untuk mengatasinya. Mereka memakai YOLO V5 yang dimodifikasi menjadi 3 bagian utama, yaitu Coordinate Attention atau CA, yang dimana CA ini tambahkan ke backbone YOLO V5 agar model itu dapat lebih fokus pada area penting atau region of interest.
di mana model ini mempertahankan konteks spasial dan memastikan fitur kecil tetap terdeteksi. Hasilnya itu adalah model menjadi lebih sensitif terhadap pembedaan halus antara otak normal dan pasien Parkinson. Lalu yang selanjutnya adalah improvement of neck layer, yang dimana ODConv ini menggantikan konvolusi standar karena metode lama itu tidak mampu menangkap variasi tekstur halus otak dengan 4 dimensi perhatian, yaitu kernel, input, output, dan jumlah kernel. ODConv ini membuat model lebih adaptif dan fleksibel. Akibatnya fitur yang dihasilkan itu lebih kaya dan representatif. Lalu yang ketiga ada improvement of head detection layer, yang dimana pada YOLO V5 asli tugas klasifikasi dan deteksi masih dilakukan bersamaan sehingga terjadi konflik saat pelatihan. Solusinya adalah menggunakan decoupled head untuk memisahkan kedua tugas tersebut sehingga pelatihannya menjadi lebih stabil dan hasilnya tuh juga lebih akurat. Nah, masuk ke bab 5 yaitu experimental evolution, yang dimana dataset yang digunakan berasal dari Ningxia Medical University di China, yang dimana dari 582 citra MRI otak, lalu ada 301 pasien Parkinson dan 281 individu yang sehat. Semua data MRI ini telah dilabeli oleh dokter spesialis saraf dan radiolog, yang dimana dataset ini dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu penelitian ini melakukan persetujuan etik oleh komite rumah sakit sendiri, dan experimental environment-nya mereka memakai GPU NVIDIA RTX 3090 dengan 24 GB dan RAM-nya 60 GB. Lalu perangkat lunaknya itu menggunakan framework PyTorch dan parameter pelatihannya yaitu SGD Learning Rate 0,001 dengan ePOS-nya 301, yang dimana semua eksperimennya dijalankan dalam lingkungan yang terkontrol, konsisten, dan memastikan reprodusibilitasnya hasilnya itu lebih bagus. Lalu untuk selanjutnya ada evolution indicator. Untuk menilai performa model digunakan 3 metrik utama, yaitu ada precision untuk ketepatan prediksi positif, yang dimana semakin tinggi semakin sedikit kesalahan deteksinya. Lalu ada recall, yaitu kemampuan model mendeteksi semua kasus Parkinson. Nilai tinggi semakin tinggi semakin sedikit kasus terlewat. Lalu yang ketiga ada MAP atau mean average precision, yang dimana rata-rata presisi keseluruhan pada berbagai IOU threshold. Untuk indikator utama performa deteksi, nilai IOU threshold-nya digunakan yaitu 0,5, yang dimana hasil terbaik menunjukkan keseimbangan antara akurasi tinggi dan efisiensi waktu deteksinya. Nah, untuk pengaruh penempatan coordinate attention atau CA-nya, ini untuk menentukan posisi terbaik untuk menempatkan modul CA di dalam backbone YOLO V5, yang dimana ada 4 posisi diuji, yaitu CA1 sampai dengan CA4, yang dimana hasil terbaik pada posisi CA4 itu precision-nya sebanyak 95%, lalu recall-nya 97,9%, dan MAP-nya 98,4%, yang dimana penempatan CA di lapisan yang lebih dalam membuat model itu lebih fokus pada area kecil yang relevan di citra MRI otak. Lalu untuk pengaruh full dimensional dynamic convolution atau ODConv, H3 konfigurasi diuji yaitu OD1 sampai OD3, di mana hasil terbaik adalah OD3 dengan precision 96,2%, dengan recall-nya 97,1%, dengan MAP-nya 98,8%. Yang dimana ODConv ini memperkaya citra yang diaksasi dari berbagai lapisan yang membuat deteksi lebih akurat tanpa menambah beban komputasi yang besar. Nah, untuk gabungan 3 modul sendiri dilakukan untuk melihat efek akumulatif dan penambahan setiap modulnya. Jadi model akhir atau improve YOLO V5S-nya menunjukkan peningkatan signifikan di semua metriknya. Untuk perbandingan dengan model lainnya dilakukan untuk melihat efek akumulatif dari penambahan setiap modulnya, yaitu untuk penelitian ini precision-nya itu mencapai 96,1%, lalu recall-nya 97,4%, dan MAP-nya sebanyak 98,6%, yang dimana ini menunjukkan kinerja yang lebih unggul dan stabil terutama dalam mendeteksi area kecil pada MRI. Yang berikut adalah visualisasi hasil deteksinya dari 53 gambar yang diuji. Kesalahan prediksi berkurang dari 9, yaitu YOLO V5 asli menjadi 5, yaitu improve YOLO V5S, yang mana loss curve-nya menunjukkan model convergent lebih cepat dan stabil selama pelatihannya. Visualisasi bounding box-nya menunjukkan deteksi area otak yang lebih akurat dan konsisten. Lalu untuk bab
Selanjutnya adalah discussion. Dari hasil eksperimennya dapat disimpulkan bahwa model Improve YOLO V5S mampu mendeteksi Parkinson dengan akurasi tinggi dan waktu pelatihan yang stabil. Nah, gabungan tiga modul baru membuat model itu lebih fokus pada area kecil, lebih adaptif terhadap variasi citra, dan lebih stabil terhadap pelatihan. Namun penelitian ini masih memiliki tantangan, antara lainnya adalah datasetnya terbatas hanya dari satu rumah sakit saja. Lalu untuk kualitas MRI-nya berbeda antar perangkat, lalu yang ketiga adalah belum diuji pada dataset eksternal. Oleh karena itu, diperlukan validasi lebih lanjut dan pengujian lintas institusi. Untuk bab conclusion, kesimpulan, sebagai kesimpulannya penelitian ini berhasil mengembangkan model Improve YOLO V5S dengan tiga inovasi utama, yaitu Coordinate Attention, lalu ada ODCONV, dan Decoupled Head, yang dimana model ini mampu mendeteksi dan mengklasifikasi Parkinson secara otomatis dari citra MRI otak dengan hasil baik, yaitu precision-nya tadi 56,1%, lalu recall-nya ada 97,4%, lalu MAP-nya ada 98,6%, yang dimana pendekatan ini mampu memiliki potensi besar untuk digunakan dalam diagnosis dini Parkinson secara cepat, objektif, dan efisien. Untuk kedepannya, penelitian ini tuh dapat diharapkan bisa diimplementasikan dalam praktik klinis nyata, bahkan dikembangkan lebih lanjut dengan data multimodial agar diagnosisnya menjadi lebih komprehensif. Nah, berikut adalah referensi jurnalnya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai Parkinson's Image Detection and Classification based on Deep Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.